Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip pembuatan angket penelitian. Seperti apa prinsip-prinsip pembuatan angket penelitian? Simak setelah ini. Prinsip pembuatan angket penelitian, menurut beberapa ahli ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seorang peneliti ketika akan membuat angket penelitian. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Nah, isi dan tujuan pertanyaan ini juga harus dipertimbangkan. Artinya bahwa seorang peneliti harus mempertimbangkan isi dan tujuan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, isi dan tujuan pertanyaan yang akan diajukan tentu berdasarkan atau berlandaskan kepada rumusan masalah atau indikator angket, indikator variabel yang ada di bab 3 dan di bab 2. Ketika angket itu dibuat keluar dari indikator variabel yang ada, tentu nanti hasilnya tidak akan objektif dan tentu tidak akan mengukur apa yang akan diukur. Karena itu tentu seorang peneliti harus berpedoman kepada indikator variabel yang ada di bab 3. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan angket penelitian itu adalah bahasa yang digunakan. Tentu bahasa ini harus menjadi pertimbangan kita. Ketika angket itu diberikan kepada kalangan akademisi, maka tentu bahasa-bahasanya harus disesuaikan dengan kalangan akademisi. Tidak boleh kemudian ketika angket itu diberikan kepada akademisi, bahasanya menggunakan bahasa anak remaja atau bahasa-bahasa anak-anak SD. Tentu juga harus disesuaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika angket itu diberikan pada usia anak sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, tentu bahasanya juga harus lebih disederhanakan. Tidak boleh kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang istilah yang lebih tinggi sehingga nanti akan kesulitan si responden itu untuk memahami makna yang terkandung dari setiap pertanyaan dari angket tersebut. Memahami bahasa yang digunakan itu juga penting diperhatikan. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah tipe dan bentuk pertanyaan, positif atau negatif. Bahwa dalam pengajuan pertanyaan angket itu, kita kenal ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif. Tentu dalam pertanyaan positif dan negatif itu memiliki nilai yang berbeda. Ketika pertanyaan positif, kalau optionnya 5, berarti yang menjawab A itu adalah nilainya 5. Kalau kemudian dia pertanyaan negatif, yang memilih jawaban A itu tentu nilainya 1. Jadi dibalik modelnya. Hingga nanti pertanyaan positif dan negatif itu disesuaikan juga dengan rumusan dan indikator yang sudah dibuat di bab 3 tersebut. Kemudian prinsip yang selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembuatan angket itu adalah pertanyaan tidak mendua. Usahakan pertanyaan itu tidak mengandung penafsiran yang ambigu, penafsiran yang lebih dari satu. Karena itu, seorang peneliti harus jeli membuat pertanyaan yang kemudian mudah dipahami, tidak multitafsir. Kalau pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang multitafsir, ya tentu jawaban dari responden itu juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka usahakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengandung arti mendua. Kemudian selanjutnya, prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan angket penelitian yang selanjutnya adalah tidak menanyakan yang sudah lupa. Usahakan membuat angket itu, pertanyaan angket itu tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden itu sudah tidak mungkin lagi mengingatnya. Katakanlah kita menanyakan terkait dengan apa yang sudah dia alami
20-30 tahun yang lalu. Maka tentu responden itu akan kesulitan untuk kemudian mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang lampau tersebut. Maka usahakan tidak menanyakan hal-hal yang susah untuk yang sudah dilupakan oleh responden tersebut. Kemudian prinsip pembuatan angket yang selanjutnya adalah pertanyaan itu tidak menggiring. Pertanyaan angket sebaiknya tidak menggiring opini dari responden. Hingga nanti ketika pertanyaannya itu bersifat menggiring, maka tentu jawaban dari responden itu tidak objektif tapi subjektif. Maka usahakan membuat pertanyaan angket itu seobjektif mungkin, tidak kemudian mengarahkan atau menggiring pertanyaan tersebut sesuai dengan keinginan dari peneliti itu sendiri. Kemudian selanjutnya, prinsip yang harus diperhatikan di dalam pembuatan angket penelitian itu adalah panjang pertanyaan. Sebaiknya membuat angket itu tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Kalau pertanyaannya terlalu panjang, biasanya responden itu akan malas membaca. Ya sebaiknya tengah-tengah lah, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Kemudian selanjutnya, prinsip pembuatan angket selanjutnya itu adalah urutan pertanyaan. Apakah urutan pertanyaannya itu umum, khusus, mudah, atau sulit? Tinggal nanti kemudian diurutkan. Kalau misalnya seorang peneliti ingin mengurutkan umum ke khusus dulu atau mudah ke sulit dulu, ya dipersilahkan. Tinggal bagaimana kemudian mendesain pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya, prinsip pembuatan angket selanjutnya yang harus diperhatikan itu adalah prinsip pengukuran. Bahwa pengukuran angket itu kan adalah menggunakan data statistik. Karena itu tentu dalam proses pembuatan angket itu sebaiknya juga menyesuaikan dengan standar pengukuran yang ada, sehingga nanti pengukurannya juga tidak pengukurannya juga sesuai dan hasilnya nanti akan objektif. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan angket yang terakhir itu adalah tampilan fisik angket. Maka seorang peneliti dianjurkan membuat tampilan fisik angket itu semenarik mungkin, sehingga nanti responden itu akan tertarik untuk kemudian membacanya. Kalau sudah tampilannya tidak menarik, saya yakin dan percaya bahwa responden itu juga tidak akan tertarik untuk menjawab pertanyaan itu. Maka buatlah tampilan semenarik mungkin agar responden itu tertarik untuk menjawab pertanyaan angket tersebut. Ini beberapa prinsip pembuatan angket yang harus diperhatikan agar menghasilkan angket yang berkualitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.